Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel kesayangan kalian ya, Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kenalin ini merupakan segmen yang akan ngebahas seputar informasi kesehatan yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian simak gitu guys. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Karena memang setiap minggunya itu akan ada video-video seru ya, yang sayang banget buat kalian simak gitu guys. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Ya guys, pasti di antara kalian itu banyak yang pernah mengalami keadaan di mana kalian itu terbangun di tengah malam dan tidak bisa tidur kembali, atau di dalam medis disebut dengan middle insomnia. Di mana keadaan ini itu merupakan kondisi yang membuat kualitas tidur kita itu bisa terganggu. Ada banyak banget hal yang dapat menyebabkan kondisi tersebut guys. Seperti misalnya kalian itu mengonsumsi kafein beberapa jam sebelum kalian tidur, ataupun kalian memang sedang memiliki gangguan tidur hingga kondisi medis tertentu. Dan selain membuat kita merasa tidak nyaman nih karena hal tersebut, terbangun di tengah malam dan juga kesulitan untuk tidur kembali itu juga bisa berdampak pada menurunnya produktivitas harian kita guys. Nah, untungnya sebenarnya kondisi ini itu bisa diatasi dengan beberapa cara agar kita itu bisa kembali tidur dengan nyenyak guys. Dan pada video kali ini aku akan memberikan beberapa tips untuk menangani middle insomnia yang kalian punya. Ya guys, program kesehatan tidur dan sirkadian di Fakultas Kedokteran Universitas Stanford, Fiona Barwick, PhD, membagikan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk kita nih yang mengalami middle insomnia untuk bisa tidur kembali saat terbangun di tengah malam. Dan apa aja tipsnya? Kita langsung aja ke tips pertama. Pertama, mengetahui bahwa otak sedang bereaksi secara berlebihan. Sebagian besar dari kita itu biasanya sering terbangun kurang dari 3 menit, tapi nggak sedikit juga nih yang tidak mengingat akan hal itu guys. Dan ada sebagian juga yang sulit untuk tidur kembali pada saat mereka itu terbangun. Tapi di beberapa keadaan, hal itu bukan berarti kalian itu mengalami gangguan tidur guys. Karena memang ada beberapa kondisi tertentu ya. Misalnya kalian itu memang tidur terlalu cepat gitu ya, sehingga bangunnya juga agak lumayan cepat gitu. Nah, hal itu mungkin aja merupakan sinyal dari tubuh bahwa tubuh kalian itu sudah mendapatkan tidur yang cukup gitu. Makanya kalian itu terbangun gitu guys. Barwick juga menjelaskan bahwa saat tertidur, otak kita itu mati dari depan hingga ke belakang gitu. Dimulai dari lobus frontal hingga ke lobus occipital. Di mana lobus ini itu merupakan wilayah yang mempengaruhi kemampuan kita untuk berpikir dan juga mengatur emosi. Ketika kita terbangun pada tengah malam misalnya gitu ya, setelah 3-4 jam pertama tidur, sebagian besar dari sistem limbik kita itu bekerja guys. Termasuk bagian amigdala, yaitu area di bagian belakang otak yang terlibat dalam respon emosional seperti misalnya rasa takut dan juga cemas. Selain itu, bagian hipokampus juga ikut bekerja ya, yang merupakan sebagai pusat ingatan yang ada di otak. Akibatnya, volume emosi kita itu bisa meningkat sehingga kita itu mudah teringat akan kesalahan di masa SMA misalnya gitu ya, atau kondisi dimana kita itu mudah khawatir akan sesuatu hal gitu guys. Atau simpelnya kita itu jadi overthinking terhadap sesuatu hal gitu. Jadi untuk mengendalikannya, kalian itu harus bisa menekan overthinking kalian akan sesuatu hal agar otak kalian itu juga akan lebih rileks gitu. Jadi kalian pun akan bisa kembali untuk tidur gitu guys. Dan apabila otak kalian rileks, pikiran kalian rileks gitu ya, kalian pun akan mudah untuk tidur kembali gitu guys. Karena memang apabila kita dapat mengontrol overthinking yang kita milikin gitu ya, otak kita itu akan lebih tenang dan bisa menyiapkan diri kita untuk tidur kembali gitu guys. Karena ya apabila kita berada dalam kondisi cemas gitu ya, dan juga terpuruk misalnya gitu ya, hal itu akan mengesampingkan dorongan kalian itu untuk tidur kembali. Alhasil, kalian pun akan mengalami middle insomnia. Kedua, melakukan sesuatu yang rileks. Penting banget buat kita itu melakukan sesuatu yang rileks.
Pastinya itu tidak melibatkan gadget guys. Pada saat kalian itu terlanjur terbangun, saat kalian tertidur, Barwik itu justru merekomendasikan kalian itu untuk bangun dan melakukan sesuatu yang menyenangkan yang bisa membuat kalian itu tetap rileks guys. Seperti misalnya contohnya membaca, merajut, atau membuat jurnal. Kalian nggak boleh menyentuh gadget ataupun layar seperti menyelesaikan pekerjaan, menonton gadget ataupun layar yang ada radiasi sinarnya gitu ya. Seperti misalnya menyelesaikan pekerjaan dengan komputer kalian, menonton film, dan juga hal-hal yang mirip seperti itulah. Karena hal itu justru akan membuat diri kalian itu semakin merasa stres dan membuat gangguan tidur kalian itu jadi tambah berat. Barwik juga menyarankan untuk mengukur perasaan kalian nih. Apakah kalian itu hanya sebatas terjaga doang? Atau mengalami kewaspadaan tertentu nih, overthinking kalian itu memikirkan yang aneh-aneh? Atau bahkan kalian itu mulai merasa cemas akan sesuatu hal gitu? Tujuannya adalah untuk membuat kita itu bisa tetap tenang dan membiarkan dorongan tidur kita itu muncul secara alami dari tubuh kita yang akan membantu kita itu untuk tidur kembali. Ya walau bagaimanapun, fokus pada aktivitas yang menyenangkan dan juga menenangkan itu juga merupakan cara yang lebih baik untuk menghabiskan waktu sebelum kita tidur kembali. Dan ingat ya, sekali lagi aku ingatin, jangan sesekali kalian itu memeriksa ponsel kalian karena hal itu hanya akan membuat kalian itu merasa cemas dan juga semakin besar kemungkinan kalian itu mengalami blue light yang akan mengaktifkan sistem saraf kalian untuk membuat kalian itu tetap terjaga guys. Ketiga, menerima gangguan tidur dan memperbaikinya secara perlahan. Iya guys, tidur itu merupakan aktivitas yang cukup penting karena akan memberikan kita itu energi dan akan membantu tubuh merasa lebih baik. Maka dari itu nih, wajar banget bagi kita itu khawatir apabila kita itu tidak dapat berfungsi dengan baik setelah mengalami gangguan tidur. Kenyataannya kita itu mungkin akan kembali tidur dan kita itu akan baik-baik saja besoknya gitu. Tapi memang banyak di antara kita itu sering overthinking ya apabila kita itu tidak mendapatkan kualitas tidur yang baik gitu. Kita selalu berpikir negatif bahwasanya kita akan tidak sanggup melakukan aktivitas-aktivitas keesokan harinya apabila kita itu tidak mendapatkan kualitas tidur yang baik. Padahal faktanya kita itu masih bisa kok ya melakukan semua aktivitas seharian full gitu ya apabila kalian itu mengalami kurang tidur semalaman gitu guys. Tapi akan berbeda halnya apabila kalian itu mengalami kurang tidur dengan jangka waktu yang cukup panjang. Nah, hal itu biasanya baru akan mengganggu performa tubuh kalian. Karena biasanya orang-orang yang mengalami gangguan tidur dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya, itu akan membuat reaksi emosional dari otak kita jadi tidak rasional. Kita mungkin akan lebih mudah mengantuk juga ya, dan akan membuat performa dalam produktivitas harian kita itu akan menurun. Olahraga mungkin juga akan terasa lebih berat ya, dan kita mungkin akan lebih mudah marah juga nih bila kita itu mengalami kurang tidur guys. Tapi tenang, Barwik juga pernah menyarankan untuk kita itu menjalani hari seperti biasa lah dan mengantisipasi bahwa malam berikutnya nih kita itu akan membuat tidur kita itu lebih nyenyak gitu guys. Jadi tetap berpikir positif gitu ya guys, karena hal itu bisa mengurangi tingkat stres kalian. Kalian juga nggak boleh ya mencoba tidur siang terlalu lama ataupun tidur terlalu cepat gitu, karena keduanya itu dapat mengacaukan jadwal tidur kalian. Menurut Barwik, mencapai kondisi relaksasi yang mendalam itu juga memungkinkan tubuh kita itu untuk pulih dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh kondisi terjaga dalam keadaan stres. Dengan kata lain, bahkan ketika kita terjaga nih, kita masih bisa melakukan hal yang baik untuk kesehatan kita. Contohnya misalnya bersantai. Jadi jangan dibawa pikiran dulu nih apabila kalian itu mengalami gangguan tidur gitu, ataupun terbangun tiba-tiba di malam hari gitu guys. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kalian lakukan ya untuk mendapatkan rasa ngantuk kalian kembali gitu. Yang pastinya jauh dari gadget gitu guys. Seperti yang udah aku bilang tadi, kalian bisa pilih membaca buku, menulis, atau membuat jurnal mungkin ya dalam konteks jauh dari gadget ya. Tidak ada embel-embel gadget di sini ya. Kalian bisa membuat jurnal di buku misalnya. Tapi dari sekian banyak hal yang bisa membuat ngantuk ya, aku lebih prepare ke membaca sih. Biasanya kalau aku ngebaca gitu ya, membaca buku misalnya gitu ya, itu entah kenapa rasa ngantuk itu kayak mudah aja gitu untuk datangnya gitu guys. Dan aku yakin juga hal ini juga sangat bisa bekerja terhadap kalian guys. Jadi kalian bisa coba di rumah gitu ya guys.
Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Dan sebenarnya juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini ya, apabila kalian masih bingung dengan penjelasan aku di video kali ini gitu guys. Dan juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar ide-ide untuk video ke depan. Kalian bisa langsung boleh banget ya tulis di kolom komentar aja di bawah gitu guys ya. Dan seperti biasa kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dokter.adiseptiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Dan oke guys, see you in the next video guys. Bye bye.